Ruang rapat utama Pramudia Group dipenuhi cahaya kristal dan ketegangan yang nyaris berasap. Meja marmer putih panjang itu dikelilingi wajah-wajah berumur, mata tajam, dan tangan yang gemetar menahan ambisi. 6 bulan. 6 bulan nenek Pramudia, wanita paling ditakuti di dunia bisnis nasional, menghilang tanpa jejak. Dan hari itu, kesabarannya jadi komoditas terakhir yang diperebutkan. "Perusahaan ini tidak bisa terus berjalan atas nama orang mati," teriak Raihan menghantam meja dengan telapak tangannya. Jam tangan mahal di pergelangannya berkilat, kontras dengan wajahnya yang merah oleh amarah. "Kita bicara triliunan rupiah yang menggantung. Semua saham harus segera dilikuidasi." Bianca menyeringai tipis. "Atau kau takut kehilangan kursimu kalau ibu itu tiba-tiba muncul lagi?" sindirnya dingin. "Bukankah kau yang paling bernafsu memimpin?" Suasana meledak, tuduhan mengalir, dokumen beterbangan. Nama nenek Pramudia disebut berulang-ulang, namun bukan dengan rindu melainkan seperti beban yang ingin dikubur secepat mungkin. Semua terdiam ketika Pak Dharma, pengacara keluarga, berdiri perlahan. Dengan segala hormat, suaranya tenang namun menekan, "Selama klien saya belum dinyatakan meninggal secara hukum, tidak satu pun dari kalian berhak menyentuh 1 rupiah pun dari asetnya." Ruangan bergemuruh, hakim internal keluarga mendesak, dewan direksi mendecak kesal. Lalu, Pak Dharma membuka map coklat tua. Di dalamnya, ia mengeluarkan sebuah bros kecil berbentuk bunga melati emas, tergores halus di satu sisi, seperti pernah terbakar. "Ini ditemukan 3 hari lalu," katanya pelan. "Di lantai terminal bus kota jauh, lebih dari 400 km dari mansion Pramudia." Darah Raihan seketika surut. Bianca membeku. Itu bros kesayangan nenek Pramudia, barang yang tidak pernah ia lepas, bahkan saat tidur. Pertanyaannya sekarang, apakah ini tanda kematian atau justru tanda beliau masih hidup dan sedang mengawasi kita semua? Pada saat yang sama, di sebuah desa sunyi di kaki gunung, jauh dari gedung kaca dan sambaran kata triliun, Melati berlari kecil di jalan tanah yang basah oleh kabut pagi. Di pinggir hutan, ia melihat sosok renta terjatuh. Seorang nenek dengan rambut putih kusut, menggigil, hanya mengenakan piyama lusuh dan sandal jepit retak. Tatapannya kosong, suaranya hampir seperti bisikan ketakutan. "Nak!" Nenek itu menggenggam tangan Melati erat-erat, seolah takut ditinggalkan. "Tolong, jangan panggil saya Ibu Pramudia. Panggil saya Mbah Siti saja." Melati tidak tahu bahwa tangan yang sedang ia tolong itu pernah menandatangani kontrak bernilai ratusan miliar rupiah. Dan dunia baru saja berada di ambang kehancuran yang sunyi. Malam itu, hujan turun tanpa suara di halaman mansion Pramudia. Lampu-lampu kristal tetap menyala, seolah tak peduli pada sesuatu yang sedang runtuh di dalamnya. Di kamar utama lantai 3, tempat nenek Pramudia biasanya menyusun masa depan ratusan manusia lewat 1 tanda tangan, ranjangnya kosong. Tak ada tanda perampokan, tak ada kamera yang rusak, tak ada satupun pengawal yang melihat siapapun keluar. Yang tertinggal hanyalah sepucuk surat pendek di atas meja rias, ditulis dengan tinta hitam yang bergetar. "Aku lelah dihormati tanpa dicintai." Keesokan paginya, kabar itu mengguncang seluruh Pramudia Group. Raihan berdiri paling depan dalam rapat darurat. Wajahnya dingin, matanya menyala oleh sesuatu yang lebih berbahaya dari duka. Kesempatan. Bianca duduk bersandar, jari-jarinya siduk memutar cincin berlian. 6 jam, kata Raihan tajam. "Itu batas terakhir sebelum kita umumkan ke publik. Saham tidak boleh goyah." "Kau terburu-buru untuk orang yang baru kehilangan nenek. Atau kau hanya takut kehilangan tahta?" Pertengkaran meledak. Mereka berbicara tentang jabatan, saham, dan kursi empuk. Bukan tentang keberadaan seorang nenek berusia 78 tahun yang menghilang di tengah malam. Seolah mahkota sudah mereka anggap jatuh. Jauh dari gedung kaca dan meja marmer, di jalan tanah desa yang berkabut, Melati menemukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Seorang nenek renta terjatuh di pinggir hutan. Tubuhnya gemetar, napasnya terputus-putus. Pijama lusuhnya basah oleh embun malam. Sandalnya hampir lepas.
Nak, suara itu nyaris hilang. Aku tersesat. Melati tidak bertanya siapa. Ia hanya menolong. Ia membawa nenek itu ke gubuk kecilnya, menyelimuti tubuh rapuh itu, memberi teh hangat hasil kebunnya sendiri. Ketika ditanya siapa namanya, sang nenek terdiam lama sebelum berbisik. Panggil aku Mbah Siti. Hari-hari berlalu. Mbah Siti jarang bicara tentang masa lalu. Namun kadang saat membantu Mbah Siti mengganti pakaian, Melati melihatnya. Di punggung renta itu, tersembunyi bekas luka bakar samar membentuk satu huruf jelas, P. Di saat yang sama, di kota, Raihan menyerahkan sebuah bros emas pada seorang pria berjas gelap. Temukan pemilik terakhirnya, katanya dingin, bagaimanapun caranya. Dan tanpa mereka sadari, mahkota sang ratu tidak hilang. Ia hanya diturunkan oleh kehendaknya sendiri. Pagi di desa selalu datang tanpa suara. Berbeda dari mansion yang dahulu selalu terbangun oleh dering telepon dan perintah. Mbah Siti duduk di beranda gubuk Melati, menyeruput teh hangat dari cangkir tanah liat. Di kakinya, sandal jepit lusuh yang mulai menipis terasa lebih jujur daripada sepatu kulit yang dulu ia miliki puluhan pasang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak punya jadwal. Ia membantu Melati menyalakan tungku kayu, meniup bara kecil hingga menyala. Asap tipis membuat matanya perih, namun hatinya hangat. Mereka menanam cabai di kebun belakang, tertawa saat tanah menempel di tangan renta Mbah Siti. Aneh ya Mbah, kata Melati suatu sore, sambil menata sayur dagangan. Entah kenapa, sejak Mbah bantu hitung, dagangan selalu cukup. Padahal saya nggak pernah minta lebih. Mbah Siti hanya tersenyum samar. Ada kebiasaan lama yang tak bisa disembunyikan. Naluri mengatur, mengukur, dan memprediksi. Namun kebahagiaan itu rapuh. Suatu malam, Mbah Siti ambruk di lantai gubuk. Napasnya pendek, tubuhnya panas tinggi. Melati panik. Ia berjaga semalaman, memeras kain basah, membisiki doa, menahan tangis. Keesokan harinya, Melati pergi ke kota kecil terdekat. Ia pulang tanpa kalung kecil peninggalan ibunya. Satu-satunya perhiasan yang ia miliki. Obatnya mahal, Mbah, katanya pelan, berusaha tersenyum. Tapi Mbah jangan khawatir, kita masih bisa makan. Mbah Siti memalingkan wajahnya. Sepanjang hidupnya, orang-orang mencintainya karena kekuasaannya. Ini pertama kalinya seseorang mengorbankan sesuatu tanpa tahu siapa ia sebenarnya. Sementara itu di mansion Pramudia, suasana justru mengeras. Sidang darurat digelar, dokumen kematian disusun. Raihan berbicara lantang, dipenuhi keyakinan palsu. 6 bulan tanpa kabar. Secara hukum, ini cukup. Kita harus bergerak. Pengacara Dharma berdiri. Saya menolak. Belum ada bukti kematian. Namun suara itu tenggelam oleh tepuk meja dan persetujuan. Tanggal sidang eksekusi warisan ditetapkan. 2 minggu lagi. Di tengah malam desa yang sunyi, Mbah Siti terjaga. Ingatannya menghantam keras. Jamuan mewah tanpa tawa. Keluarga yang berbicara lewat angka. Cucu-cucu yang memanggil namanya hanya saat butuh tanda tangan. Air matanya jatuh. Di hadapannya, Melati tertidur di kursi bambu. Kelelahan setelah berjaga. Jika cinta itu nyata, bisik Mbah Siti dalam hati, maka malam ini aku sudah menemukannya. Dan keputusan itu pun lahir dalam sunyi. Tubuh Mbah Siti pulih lebih cepat daripada yang siapapun bayangkan. Pagi itu ia berdiri tegak di beranda gubuk. Napasnya teratur, tatapannya kembali tajam. Bukan tatapan nenek renta yang tersesat, melainkan seseorang yang terbiasa membuat keputusan besar. Melati merasa ada yang berubah. "Mbak mau kemana?" tanyanya saat melihat Mbak Siti mengenakan kebaya sederhana yang jarang dipakai. "Ke tempat lama," jawab Mbak Siti pelan. "Ada sesuatu yang belum selesai." Ia menggenggam tangan Melati erat seakan ragu melepaskannya. Dari balik bajunya, ia mengeluarkan sebuah liontin kecil berbentuk bunga melati. Warnanya sudah kusam. "Ini titip saja," katanya. "Kalau nanti ada yang menanyakanku, jangan katakan apa-apa." Sebelum Melati sempat bertanya, Mbak Siti menambahkan satu kalimat yang membuat dadanya bergetar.
Aku pasti kembali. Hari itu juga, desa yang tenang mulai terasa asing. Sebuah mobil hitam berhenti di ujung jalan tanah. Debu beterbangan, orang-orang desa berbisik. Dari dalam mobil keluar Raihan dan Bianca, mengenakan pakaian mahal yang terlalu kontras dengan lumpur di kaki mereka. "Kami dari Yayasan Keluarga," ucap Raihan sambil memasang senyum dingin, "mencari wanita tua yang katanya sempat tinggal di sini, mirip ibu kami." Melati menyambut polos. Ia menyuguhkan air teh dan pisang rebus. Bianca menatap sekeliling dengan jijik, memandangi dinding bambu dan lantai tanah. "Di sini," gumamnya, "orang seperti itu hidup di kandang." Raihan menatap Melati tajam. "Perempuan tua itu, apakah sudah meninggal?" Melati terdiam. Kata-kata Mbak Siti terngiang. "Jangan katakan apa-apa. Hanya nenek biasa, sekarang sudah tidak di sini." Tatapan Raihan melembut, bukan karena lega, melainkan kepastian. Ia berdiri merapikan jas. "Kalau begitu, terima kasih. Kamu sudah membantu keluarga kami." Ia tidak tahu bahwa perempuan desa di depannya baru saja merawat nyawa paling berharga dalam hidupnya. Malam turun, sunyi kembali menguasai desa. Melati memandangi liontin yang dititipkan Mbak Siti. Entah kenapa, hatinya gelisah. Ia membuka penutupnya dan menemukan chip memori kecil tersembunyi di dalamnya. Ia tidak mengerti apa itu, namun tangannya bergetar saat menutup kembali liontin tersebut. Di kota, mobil Raihan melaju cepat. "Sudah mati," katanya yakin. Tidak ada yang perlu ditunggu. Di desa, Melati menyimpang liontin itu rapat-rapat di dadanya. Dan tanpa ia sadari, ia sedang memegang kunci yang akan menghancurkan sebuah istana emas. Ruang sidang utama itu dingin, meski dipenuhi jas mahal dan parfum kelas atas. Nama Nenek Pramudia tertera besar di layar digital, diikuti angka-angka kekayaan yang membuat nafas siapapun tersendat. Sidang eksekusi warisan resmi dimulai. Raihan berdiri lebih dulu. Suaranya tegas, namun mengandung bara. "Saya menuntut kejelasan. Selama ini, Bianca mengelola dana operasional tanpa transparansi. Ada aliran mencurigakan yang harus dibuka." Bianca tertawa pendek sinis. "Kau berani bicara manipulasi? Aku punya bukti kau menjual saham diam-diam lewat perusahaan cangkang." Aula gaduh. Nama keluarga itu runtuh di hadapan uangnya sendiri. Pengacara Dharma berdiri. Wajahnya pucat. "Tuan Hakim, saya mohon sidang ini ditunda. Belum ada bukti kematian klien saya. Secara hukum, cukup," potong hakim dingin. "Kita tak bisa menunggu hantu." Raihan tersenyum tipis. Bianca menyilangkan tangan. Keduanya yakin hari ini kemenangan mereka disahkan hukum. Palu diangkat, dan tepat sebelum diketukkan, kerang! Pintu ruang sidang terbuka lebar. Langkah kaki terdengar jelas. Pelan, mantap. Seorang perempuan tua masuk. Bukan dengan busana mewah. Bukan dengan perhiasan berlian. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna gading dan sandal jepit lusuh. Ruangan membeku. Wajah Raihan pucat seketika. Bianca mundur setapak. Bibirnya gemetar. "Sidang ini," suara itu tenang, dalam, tak terbantahkan, "belum selesai." Hakim berdiri terbata. Nenek Pramudia?" Ia tersenyum tipis. Ada yang kaget melihat orang mati berjalan? Gemuruh ledak. Beberapa orang berdiri. Ada yang menjatuhkan pulpen. Ada yang menunduk, takut pada tatapan itu. Nenek Pramudia melangkah ke tengah ruang sidang. Sandal jepitnya menyentuh lantai marmer. Suaranya bergema lebih nyaring dari palu hakim. "Kalian sibuk membagi hartaku," katanya pelan. "Sementara, aku sibuk melihat siapa yang masih punya hati." Ia menoleh ke Raihan. "Kau menyuap Dewan. Aku punya rekamannya." Ke Bianca. "Kau menggelapkan dana yayasan. Aku tahu kemana uangnya pergi." Satu persatu.
tanpa emosi, tanpa teriak. Dan justru itu yang paling menakutkan. Aku menghilang bukan karena lemah. Aku menghilang untuk memberi kesempatan. Dan kalian gagal. Nenek Pramudia menarik nafas panjang. Sidang ini sekarang aku yang pimpin. Dan di ruang itu, kemewahan tak lagi berarti apapun. Ruang sidang masih membeku ketika Nenek Pramudia mengangkat tangannya pelan. Ada satu orang lagi yang harus hadir di sini. Hakim mengangguk ragu. Siapa Bu Pramudia? Pintu kembali terbuka. Seorang perempuan muda masuk dengan langkah kikuk, mengenakan pakaian sederhana. Wajahnya pucat, matanya cemas. Melati. Bisik-bisik segera memenuhi ruangan. Tidak ada yang mengenalnya. Tidak ada yang menganggapnya penting. Rehan menyeringai sinis. Ini lelucon apa lagi? Nenek Pramudia menoleh tajam. Diam. Melati berdiri gemetar. Saya disuruh datang. Tapi saya tidak tahu. Kau tahu, potong Nenek Pramudia lembut. Kau hanya tidak tahu siapa aku. Ia lalu menghadap hakim. Yang mulia, selama 6 bulan aku dinyatakan hilang, aku masih hidup. Dan dalam waktu itu, aku telah menulis wasiat terakhirku. Ruangan bergemuruh. Aku hidup sebagai manusia tanpa nama. Aku jatuh sakit, tak berdaya, dan dirawat oleh gadis ini tanpa pernah sekalipun ia bertanya siapa aku atau berapa hartaku. Nenek Pramudia menghela napas panjang. Inilah cerita nyata kehidupan yang ingin aku sampaikan. Inilah cerita drama keluarga yang tak pernah ingin kuceritakan. Ia memberi isyarat. Sebuah layar dinyalakan. Rekaman CCTV muncul. Rehan dan Bianca berteriak satu sama lain di mention. Dokumen palsu ditandatangani. Angka-angka manipulasi terpampang jelas. Diikuti laporan audit, nama Rehan tercetak tebal. Bianca menjerit. Ini tidak sah. Rehan menghantam meja. Kau menjebakku. Namun semua terlambat. Keputusan warisan, ucap Nenek Pramudia tegas. Raihan dan Bianca masing-masing hanya menerima hak minimum. Tidak lebih. Tidak sekarang. Tangis pecah. Amarah tak terbendung. Lalu suara itu kembali terdengar. Tenang. Mematikan. 50% dari seluruh kekayaanku, aku hibahkan kepada Melati. Ruangan seketika hening. Sebagai balasan atas cinta tanpa syarat. Sebagai pelajaran bahwa harta tidak pernah lahir dari darah, tetapi dari hati. Melati terjatuh berlutut. Saya tidak mau uangnya, saya hanya ingin Mbah sehat. Air mata Nenek Pramudia jatuh. Inilah kisah nyata keluarga kita. Dan kau adalah keluarga yang kupilih. Ia bangkit. Menggenggam tangan Melati. Tanpa menoleh pada Istana Emas Pramudia Group. Tanpa menoleh pada cucu-cucu yang hancur oleh keserakahan. Mereka pergi. Dan untuk pertama kalinya, Nenek Pramudia meninggalkan hartanya demi mendapatkan kedamaian. Beberapa minggu kemudian, Istana Emas Pramudia Group terasa sunyi, dingin dan asing. Rehan dan Bianca memang masih di sana. Namun kursi kekuasaan mereka terasa seperti tumpukan es yang mencair. Mereka mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Hak minimum, namun tanpa kehormatan. Kisah nyata keluarga ini telah menjadi rahasia yang disimpan rapat oleh Dewan. Jauh dari gedung kaca, di desa yang tenang terdengar suara tawa renyah. Mbah Siti, atau Nenek Pramudia, duduk di beranda gubuk bambu, mengajari Melati menghitung untung rugi dagangan. Mereka tidak kaya raya. Melati bersikeras hanya menggunakan sebagian kecil hibah untuk membangun koperasi desa. Tetapi mereka damai. Inilah cerita inspiratif tentang ketulusan. Uang itu cobaan, Nak.
Tapi cinta tulus itu hadiah. Ia telah meninggalkan triliunan kekayaan demi mendapatkan satu hal yang paling berharga. Kisah dramatis keluarga yang berakhir di ruang sidang ini menjadi legenda bisnis. Keputusan terakhirnya adalah cerita viral di kalangan elit, sebuah tamparan keras bagi keserakahan. Tahta telah berpindah, bukan ke kepala yang ambisius, tetapi ke hati yang tulus. Dan itulah warisan hati yang tak ternilai harganya.